Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Imam Mujahid ila khadisan wa hatam ilama bil darajati fil jannah wa yanfa'una bil islam wa nafa'na fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusli utawi iki iku bab nerangake adabe adus tata kramane mandi, tata kramane adus. Faida asobatka monggo nalikane wis mengenai ka ing sira apa janabatun keadaan jinabah min ikhtilamin sangking ngipi mentumani utawa sangking ya betul min ikhtilamin sangking mimpi basah ya, mimpi mentumani atau mimpi basah awikain utawa sangking jima ya berarti sangking berhubungan suami istri. Fakhud monggo ngalapo sira al ina ing wadah ilal mughtasili maring tempat padusan, tempat untuk mandi mughtasili. Waksil monggo basuh sira yadai ka ing tangan loro ira awalan ing dalem kawitane salasan kelawan kaping 3. Ini sudah sampai pada bab yaitu tata keramane mandi. Ada bulgusri. Kalau kemarin itu kan adabnya berwudu, adabnya tata keramane wudu dan apa itu kesunahane. Lagi sudah memasuki adabnya mandi tapi ini mandi janabah, yaitu mandi besar, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ini namanya mandi janabah. Ini mandi besar bisa disebabkan intinya keluarnya sperma baik dari lewat mimpi ataupun dari berhubungan suami istri. Nah ini mandinya itu ada tata caranya, ada tata caranya dan ada adabnya, ada kesunahannya. Jadi tidak sama dengan mandi biasa. Nek sampean kok mandi biasa iku engko ya metune ora iso mensucikan hadas besar kalau tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, tata caranya. Begitupun juga ketika berwudu, jenengan tidak mengikuti tata caranya, tata tertibnya, aturannya, jadinya ya kaya wong angger roak prauk, kaya angger apa iki ciblung tok. Ini jadi ini mandi besar ada adabnya dan ada kesunahannya, ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan. Ya ini yaitu ketika kita sudah mendapati tubuh kita, ketika kita mengalami badan kita dalam kondisi berkewajiban mandi atau junub, maka kita segera dianjurkan untuk segera mandi. Nah, ketika mau
ngawiti mandi, ketika mau memulai akan mandi, yaitu disunahkan waksil basuh yadaika, basuh kedua tangan, dibasuh dengan 3 kali, dibasuh 3 kali. Jadi ketika kita akan mandi besar itu disunahkan untuk membasuh kedua tangan ini, dibasuh 3 kali disunahkan. Wa anzilan ngilangi sapa sira, terus kemudian setelah membasuh tangan 3 kali yaitu ngilangake sira maing barang ala badani ka ing atase badan ira min konderin saking kotoran, saking reget atau kotoran. Terus setelah kita tadi sudah membasuh tangan, kemudian kita menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita, maksudnya kotoran-kotoran yang menempel ya, berarti ini tujuannya biar ketika badan ini dialiri air nanti akan terkena air. Ini tujuannya, kotoran-kotoran terutama ini kotoran-kotoran yang menempel kayak kena lem, misalkan kena semen, kena apa itu terhalang, kena kotoran sing agak bandel ulut biasane nopo niku kalau bisa dihilangkan dulu, soalnya ini nanti untuk memudahkan biar air ini akan mengalir. Soalnya kalau ada anggota badan yang tidak teraliri dengan air dan kita tahu awake dhewe jarak, memang kita mengetahuinya, ini mandinya ini tidak sah, berarti kita masih dalam keadaan hadas besar, menanggung hadas besar. Nah, ketika kita masih menanggung hadas besar, ya secara otomatis untuk sholat ya jadi tidak sah, dan kita masih berhadas. Jadi begitu. Ini intinya, ini dihilangkan kotoran. Wa tawaddu alan wudu sapa sira kama sadaka kaya kang wis dingin, atau kayak yang sudah disebut tadi, yang sudah disebut di awal kama sadaka, yaitu wudu kayak kemarin yang sudah dijelaskan di dalam kitab ini. Fi wudu'ika ing dalam wudu ira lis sholati krana sholat, ya sebagaimana wudu yang sudah diterangkan kemarin. Ma'a jami'i da'awat satane sekabehane doa-doanya dan beserta doa-doanya. Wa akhiru gusli lan ngakhirna sira gusli ing basuh kodamaika ing delamaan kaki sikil ira kaila yudia sekirane yen to ora sekirane ora yen to yudia kaila yudia sekirane yen to ora menyia-nyiakan almain banyu. Kemudian selanjutnya tadi kan setelah kita membersihkan badan, ada kotoran-kotoran yang nempel di badan itu, kemudian kita berwudu. Jadi sebelum kita mandi janabah itu disunahkan wudu berwudu. Itu memang kesunahannya. Sebelum mandi janabah itu justru disunahkan berwudu. Mungkin kan panjenengan pikirannya, lah wudunya apa sah? Ya sah. Cuma wudu itu mau ya sahnya untuk wudu, tapi kalau untuk sholat ya belum bisa, soalnya kita masih menanggung hadas besar. Ini baru
kita menghilangkan hadas kecil gitu. Maksudnya kalau wudunya sesuai sempurna ya wudunya sah, tapi ya untuk kesahan wudu aja. Soalnya ini untuk sholat, wong kita masih menanggung hadas besar. Ini disunahkan sebelum kita mandi besar itu adalah berwudu. Nah, berwudu. Nah, wudu ini kayak seperti yang sudah diterangkan kemarin yang sudah diterangkan dijelaskan wudune adabe berwudu, yaitu beserta doa-doanya kalau bisa. Wudune doane gini kan nih cukup nonggon hati. Jadi kita disunahkan berwudu. Wa akhiru ghusli qadamaika lan ngakhirna sira membasuh delamaan sikil loro. Setelah kita berwudu, kita akhiri wudu kita yaitu dengan membasuh delamaan sikil loro. Sekiranya kita membasuh kaki kita itu sekiranya tidak boros, maksudnya tidak menyia-nyiakan air. Jadi ketika kita membasuh kedua kaki kita ini posisinya kodamaike kan delamaan atau mata kaki atau polok kaki itu sekiranya dengan air secukupnya, tidak usah perlu banyak-banyak. Kaila yudhayul ma, sekiranya tidak menyia-nyiakan air. Ini mandinya ketika kita berwudu ini diselesaikan dengan ini. Faida farokta mongko nalikane wis rampung sapa sira minabudhi sange wudu fasoba mongko ngesok sira alma ing banyu ala rosaka ing atase kepala ira sirah ira talasan kelawan kaping 3. Nah, kalau kita tadi sudah membasuh tangan, pertama kesunatannya membasuh tangan dulu 3 kali. Kemudian kita menghilangkan ada reget-reget kotoran-kotoran yang menempel di badan, itu kita hilangkan dulu sebelum mandi. Kemudian setelah itu kita berwudu. Nah, setelah berwudu baru kita ini ngesok banyu, baru kita gebyur memulai mandi. Ketika kita faida farokta minal wudu, ketika sudah selesai dari wudu, maka kemudian kita ngesok banyu, mengucurkan air ke kepala kita, yaitu kelawan ambal kaping 3, digebyur pakai apa itu cek ya cek namanya cidut apa itu, bisa pakai itu bisa, atau saiki modelnya nganggo shower ya kepenak langsung dari dhuwur seret, utawa pakai air hujan itu ya bisa kepenak. Ya iki hujan urung anu deh ketiga urung udan. Terus kemudian ketika kita ngesok banyu, ketika kita mengalirkan air ke kepala kita memulai mandi, wa antalan kali utawi sira iku nawi niat sapa sira raf'al hadasi ing ngilangake hadas minal janabati saking janabah. Jadi ketika kita memulai mengucurkan air ke kepala kita itu sambil dibarengi dengan niat. Nah, ini niatnya mandi besar ini letaknya di sini. Ketika kita ngesok banyu ning sirah. Jadi ketika kita akan mandi dimulai dengan niat sambil ngesok banyu ning sirah itu mau dengan mengalirkan air ke kepala. Itu niatnya dibarengno di situ. Niatnya apa? Niat ngilangno hadas, ngilangno hadas janabah
atau awake dhewe cukup niat ngilangno niat ingsun adus ngilangaken hadas gede utawa niat ingsun adus ageng. Ingsun adus ageng iku nggih cekap. Atau niat ingsun ngilangaken hadas gede ya cukup di dalam hati, cukup yang penting sudah ada niat di dalam hati. Itu ketika mengalirkan air pertama kali ke kepala. Ya meh kaya wudu. Nek wudu kan niatnya dibarengno dibarengno sama membasuh muka. Itu kalau wudu. Kemarin kalau mandi ini ketika kita mengucurkan air ke kepala kita. Kemudian setelah kita niat suma'ala sikoka mongko nuli membersihkan gebyur suma'ala sikoka kemudian mongko nuli ing atase sebagian anggota badan bagian kanan anggota tubuh kita. Kemudian setelah kepala kita gebyur ning tubuh kita, sebagian tubuh kita bagian sebelah kanan dulu. Jadi ini bagian sigarane tubuh kita kan ini sebagian separuh ini. Jadi mulai tengah iki kira-kira iki kanan ini terus digebyur bagian kanan dulu. Ini diratakan. Gitu. Terus salasan kelawan ambal kaping 3, jadi sekitar 3 kali digebyur ke situ sekiranya merata. Suma alal aisara mongko nuli bagian tubuh bagian kiri, belahan bagian kiri ya salasan kelawan ambal kaping 3. Jadi setelah kita bagian kanan ini separuh badan di bagian kanan digebyur ping 3, terus di sini juga kita aliri air dengan 3 kali juga. Jadi ini caranya Imam Ghazali memang betul-betul nanti kalau kita dengan cara ini banyu akan merata mulai dari kepala terus bagian sini terus bagian sini. Wadluk lan ngosoki sira, maksudnya kita membersihkan digosok digosok-gosok ma apa barang akbala kang madhep ning badanika saking badan ira. Kemudian kita ngosok-ngosoki atau kita menggosok-gosok membersihkan badan bagian depan. Jadi tubuh bagian depan ini digosok-gosok digosok-gosok sekiranya ini bersih ya, bisa pakai watu karo tangan atau nganggo sabun terserah, yang penting ini digosok-gosok biar bersih. Kemudian wama lan barang adbaro kang mungkuri yang membalakangi badan kita, yaitu bagian belakang kita atau punggung kita. Tadi kan kita bersihkan dulu bagian depan ini, yaitu dada, perut, pokoknya bagian depan ini digosok-gosok merata. Kemudian terus bagian belakang punggung geger ini ya semampunya, tangan melengkak kan rodok kangelan. Tangan ya sekiranya lah semampunya. Tapi biasanya nek nganggo kosokan itu biasanya ya rada kepenak digosok. Terus setelah kita gosok-gosok bagian depan dan belakang, kemudian ini digosok-gosok juga 3 kali bagian depan 3 kali, salasan kelapan 3 kali. Wa khalil, setelah kita gosok-gosok bagian depan belakang, wa khalilan nyelani sira sakra roksaka ing rambut sirah ira, nyelani wa
wa waliyah waliyata kalang jenggot ira. Jadi kita nyela-nyelani rambut sirah dan jenggot. Wa ausil lan nekake sira alma'in banyu, kemudian kita mengalirkan air ila ma'atifal badani maring lempit-lempitane badan. Wa mana titis sya'ri lan maring nggon tukule rambut marupane barang khofa kang arang-arang minhu sang rambut wa malan barang lan rambut apa iku kasifa kang ketel. Setelah kita tadi menggosok-gosok mosoki tubuh bagian depan dan belakang, kemudian setelah itu kita nyela-nyelani atau apa kita bagian rambut sirah. Jadi rambut sirah ini kan ada biasanya kan ada tenggang-tenggangnya. Nah ini kan di sela-sela ini, nah, di sela-sela rambut ini coba kita sela. Jadi tujuannya adalah sekiranya air ini bisa merata ke seluruh tubuh, ke bagian atas ini kita sela. Kalau kita sela itu nanti rawannya tidak terkena air. Nah, ini makanya kita sela rambut sirah. Kemudian juga jenggot kita juga kita sela, terutama jenggot yang tebal. Ini perlu, kalau tidak kita sela ini air sulit akan mengalir ke situ, kalau tidak terkena air ya akibatnya tidak sah, mandinya kembali di situ. Nah kemudian kita mengalirkan air ke tempat-tempat yang nyelempet di bagian lipatan-lipatane badan tubuh, kemudian mengalirkan air di bagian lipatan-lipatane tubuh. Jadi air ini lipatan tubuh kayak mungkin telinga. Ini kan telinga kan nyepet sih biasanya. Nah, ini perlu kita alirkan. Kalau tidak ini kita alir air secara apa itu khusus, kadang ini lupa tidak. Terus bagian yang nyelempet, terutama yang kelihatan ini dohir selempitan hidung dan sebagainya ini. Terus mungkin bagian jari-jari itu biasanya sing nyelempet lipatan badan ini perlu. Jadi terus kemudian wa mana bitis syarilan gon cukule rambut, yaitu gon tempat cukule rambut, misalkan ya ono jenggot bisa, atau gon rambut biasa, rambut sirah. Baik itu tempat cukule rambut iku mau tempat tumbuhnya rambut itu tumbuhnya jarang atau tumbuhnya iku ketel, nih tumbuhnya jarang ya tetap kita sela-sela, tumbuhnya ketel ya tetap kita sela-sela juga. Ini penting sekali. Wahdaran wadiya sira wallahu alam bisawab. Mugi-mugi manfaati dumateng kita sedaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa afiyatan fil jasad wa rizqan halalan wa thayyiban wasi'an wa ilal khairi qaribna wa an syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum